Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita dalam rangka kajian subuh ba'da solat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, solat kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam turun untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita semua mendapatkan syafaatil uzmanya, amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi siyami thalathati ayyamin kulli syahrin wa raq'atay duha wa an utira qabla an arqud. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raq'atain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaqun alaih. Sampai kita kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridha kepadanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awsani khalili, khalili kekasihku memberikan wasiat. Ada beberapa wasiat yang disampaikan kepada Sayyidina Abi Hurairah. Hadis ini secara tidak langsung juga memberikan wasiat kepada setiap umatnya. Rasul mewasiatkan kepada kita. Apa yang pernah disampaikan Rasulullah di hadapan para sahabat berlaku kepada setiap umatnya yang beriman kepada Allah dan yang beriman kepada Rasulullah. Dan itu menjadi hukum bagi setiap apa yang diucapkan oleh Rasulullah, diperlakukan oleh Rasulullah, diistikrarkan oleh Rasulullah. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang zaman harus mengikuti Rasulullah. Dan itu menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. May yuti'illaha wa rasula, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah, apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan, itu akan membawakan dampak kebahagiaan. Bukan hanya di dunia, bahagia juga nanti di akhirat. Allah akan berikan kebahagiaan nanti di akhirat bersama para syuhada wa sholihin, para orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid bersama dengan orang-orang saleh. Maka itulah sebaik-baiknya tempat. Maka ketika kita mendapatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan di hadapan para sahabat, maka apa yang disampaikan menjadi beberapa poin buat kita yang harus kita ambil. Apa sih wasiatnya Rasulullah kepada sahabat Sayyidina Abi Hurairah yang sampai saat ini kita kaji hadisnya, kita pelajari maknanya. Yang pertama, bisyami thalathati ayyamin kulli syahrin. Wasiatnya beliau untuk puasa 3 hari min kulli syahrin setiap bulannya, yaitu bulan
bulan Hijriah, bulan Muharram, Safar, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Sya'ban. Setiap bulannya kata Nabi SAW puasa 3 hari, namanya Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Itu wasiatnya Rasulullah. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, bisa nggak bisa, sempat nggak sempat, sempetin, bisain. Menjadi sebuah bukti pernyataan ketika Rasulullah memberikan wasiat kepada kita sebagai umatnya, kita memenuhi wasiat itu. Sebagaimana kita terkadang lebih condong ketika seseorang memberikan wasiat kepada kita, wah ini kayaknya amanah bener nih, harus benar-benar kita jaga wasiat. Begitu halnya Allah dan Rasul. Ketika Allah mewasiatkan, Rasulullah mewasiatkan dengan syariatnya, dengan ajarannya, maka kita pegang betul, jaga betul. Banyak wasiat-wasiat Nabi kita Muhammad, dan masih banyak dari umat Nabi Muhammad mengabaikan wasiat itu, menganggap enteng, sehingga meninggalkan amalan yang benar-benar mendapatkan pahala dari Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Rasulullah mewasiatkan kepada sahabat, Rasulullah adalah orang yang pertama mengamalkan wasiat tersebut. Beliau puasa 3 hari dan setiap bulannya Ayyamul Bid. Maka lakukan kita sebagai umatnya, ajarkan, kenalkan. Kan indah ya, kalau dalam satu rumah tangga, anak, suami, istri bisa puasa bareng, sebagaimana menikmati puasa yang wajib. Ramadan yang lalu beruntung yang diberikan sehat, panjang umur. Ramadan sempurna puasa, karena puasa Ramadan jaminannya surga. Nanti ada di akhir hadis ini, kata Nabi, siapa yang puasa, siapa yang mendirikan di bulan Ramadan dengan ibadah, amal perbuatan baik, dia iman, dia ihtisaban karena Allah, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manfaatnya besar ketika seorang itu melakukan amalan yang diperintahkan sama Allah dan Rasulnya. Yang kedua, apa wasiat Nabi kita Muhammad? Wa rak'atai duha, 2 rakaat salat duha. Kalau kita sudah rutin, namanya sholat sunnah isyraq, itu juga sebagian dari sunnah Nabi. Terbit matahari tinggi 1 tombak lebih, kemudian kita mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Tiada lain ketika itu adalah salah satu bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar sana orang-orang yang memiliki kepercayaan, yang memiliki keyakinan, apa yang mereka yakini dan apa yang mereka sembah salah, keluar daripada ajaran dan syariat yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad. Mereka pikir ketika mereka menyembah matahari, mereka itu benar, salah. Dan sampai sekarang masih ada mereka-mereka yang menyembah matahari. Maka kata Nabi SAW, untuk mensyukuri, membedakan apa yang mereka lakukan dan apa yang kita lakukan. Mereka menyembah seakan-akan matahari ini, dan Nabi kita Muhammad mengajarkan. Jadi Majusi itu, kepercayaan dan keyakinan mereka itu datangnya sebelum Nabi kita Muhammad.
Makanya kalau kita dengar kisah sejarah di saat Rasulullah lahir, apa di antara banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia, di antaranya adalah ribuan tahun api orang-orang Majusi yang menyembah api pada saat itu nggak pernah padam. Tapi lahirnya Nabi kita Muhammad padam pada saat itu. Orang-orang yang menyembah, meyakini matahari, meyakini bulan, meyakini bintang, meyakini benda-benda, pada saat itu berguguran dan berjatuhan saat lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus berjalannya waktu, Rasulullah melihat sebagian orang-orang yang keluar dari jalur perintah Allah Subhanahu Wa Taala, masih meyakini benda, masih meyakini hal-hal yang mistis dan yang lainnya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membentuk karakter umatnya bahwa penyembahan hanya kepada Allah. La ilaha illallah, la ma'bud illallah. Tidak ada yang wajib kita sembah kecuali Allah. Kan gitu. Jangan sampai salah kita. Yang kita sembah selain Allah. Manusia kita sembah-sembah, pepohonan kita sembah-sembah, bebatuan kita sembah-sembah, patung kita sembah-sembah. Sepanjang zaman itu orang-orang yang menyembah selain Allah masih ada. Di zaman Nabi kita Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang dahulunya mempercayai patung yang ada di Mekah, Lata, Uzza dan yang lainnya. Sampai sekarang masih ada mereka-mereka yang mempercayai patung ini, patung ini, patung ini, patung ini. Maka kita di barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang mempercayai bahwa yang kita sembah adalah Allah. Tidak ada bentuk, tidak ada rupa, dan tidak ada tempat. Karena Allah tidak membutuhkan rupa, Allah tidak membutuhkan ruang, Allah tidak membutuhkan tempat. Yang kita yakini adalah Allah wujud, Allah ada, Allah kidam, Allah terdahulu, Allah baqa, Allah kekal. Sifat 20 yang ditanamkan, yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita yang berdasarkan ahli sunnah wal jamaah untuk menguatkan keyakinan dan kepercayaan kita, sehingga kita jangan sampai goyang, jangan sampai luntur, apalagi menggadaikan iman kita, menukar keyakinan kita dan kepercayaan kita, akhirnya kita murtad. Na'udzubillah. Masih banyak orang-orang yang masih di luar sana itu melakukan amalan-amalan syirik, menyembah selain Allah, percaya selain Allah, yakin selain kepada Allah. Maka rakaat duha adalah salah satu bentuk amalan yang diajarkan oleh Rasulullah menepis orang-orang yang menyembah matahari. Dulu ketika orang-orang menyembah saat matahari terbit, mereka memuja-muja, mereka memanggil-manggil, entahlah apa, dewa matahari, dewa ini, dewa ini. Mereka puja, mereka panggil, mereka pikir akan berdampak baik bagi kehidupan mereka, tapi nyatanya tidak. Bahwa kebaikan dan keburukan itu semua datangnya dari Allah. Itu kan keyakinan kita. Tapi mereka meyakini salah. Kebaikan mereka, keburukan mereka, keadaan mereka sama halnya seperti kita orang Islam. Jadi agama selain agama Islam, mereka kan mendapatkan kebaikan, fasilitas kehidupan, ya, tingkah laku kehidupan mereka samalah layaknya seperti kita. Kita makan, dia makan, kita minum, dia minum, kita istirahat, dia istirahat. Yang membedakan adalah ketika kita menyembah, yang kita sembah Allah.
Kita meyakini kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ada persaksian bagi mereka, ya mereka juga sama punya keyakinan dan kepercayaan, tapi salah. Yang mereka sembah, yang mereka meyakini, pada hakikatnya satu sama Tuhannya adalah Allah. Ya kan ada sebagian agama yang mengatakan Tuhan kita Allah. Sama nggak ya? Sama. Cuma ada penyamping, ada penyerempetan di dalam pemahaman akidah mereka sehingga salah. Yang mereka katakan Isa anak Tuhan, Jibril jangan kau tinggalkan sujud, jangan kau tinggalkan mengingat kepada Allah, teruslah melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang ini mengatakan, seandainya aku diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali hidup dan dikembalikan aku di permukaan bumi, maka yang pertama yang akan aku lakukan adalah sepanjang hari aku akan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi udah nggak ada pikiran yang lain kecuali sujud, sholat, sujud, ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mau menyia-nyiakan waktu. Itu orang yang dalam mimpinya Masya Allah. Keadaan nanti di alam kubur siapa yang tahu? Keadaan nanti di padang mahsyar siapa yang tahu? Keadaan nanti ketika kita berjalan di atas sirat, apakah masuk ke dalam surga atau terjerumus ke dalam api neraka? Naudzubillah. Maka apa yang selama ini kita pelajari, guru-guru kita yang ngajar di sini, yang nyampein, yang ngasih tahu kepada kita, amalkan. Jangan nunggu ntar lagi sibuk banget ini, ntar masih banyak waktu. Ya, akhirnya kita ngomong begitu, masih banyak waktu. Akhirnya ngomong agak ada waktu ini kita, habis waktu kita sama dunia. Coba bayangkan, ya, kita masih bersyukur banget habis sholat subuh masih bisa ngaji, waktu kita luangkan. Ada waktu mah ngaji, yang lain di luar sana kagak ada waktu. Berangkat subuh, pulang sore, nyampe rumah makan, habis makan ngerokok, ngopi, rebahan, lepules, tidur. Ada pengajian di masjid, habis maghrib, habis isya lewat, isya lewat. Ya, begitu aja hidupnya, kesehariannya. Dunia, sholat dikejar-kejar, Allahu Akbar, jam istirahat dia sholat, masih di kantor, masih di pasar, masih di ini, belum bisa khusyuk. Maka kita yang diberikan kesempatan, ya waktunya ada, yang sehat, ajarin diri kita. Nih kita punya nafsu, punya hawa, punya jiwa untuk tunduk sujud kepada Allah. Pelan-pelan, nggak harus 100 rakaat, ya pelan 2 rakaat duha kita lakuin rutin. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mal ilallah, amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah istiqomah, wa inqal, walaupun sedikit istiqomah. Sekarang 2 rakaat duha, besok 2 rakaat, besok 2 rakaat. Hari ini ngaji, misal kita kasih waktu, pilihlah kita yang paham, kita yang ngerti, waktu kita ambil yang enak. Kapan waktunya kita baca Al-Quran? Selembar aja sehari. Istiqomah sehari, menjadikan amalan. Nah, kita aja baca Quran pagi jam 7, udah rutin betul. Koran, ngopi, ngeteh, nyarap sambil baca Quran. Bisa. Kenapa kita baca Al-Quran nggak bisa? Ambil waktu, mau pagi boleh, mau siang boleh,
mau sore boleh, mau sebelum tidur boleh kita baca Al-Quran, pegang Al-Quran. Jangan kalah kita nurutin nafsu mah, pengennya memegang HP mulu. Betul nggak? Sekarang aja kita ngaji aja bawa HP, dia ngaji bawa HP. Padahal HP-nya kagak diapa-apain ini, dibawa. Bener nggak? Sholat bawa HP. Padahal lagi sholat, ngapain kita bawa HP? Ada yang kita lihat. Ntar keluar majelis HP, ntar depan rumah HP, ntar mau berangkat kerja HP, ntar dalam kerjaan HP, ntar mau tidur HP. Begitu ini yang kita pegang. Lebih banyak kita perhatian sama ini, namanya setan gepeng. Ini setan gepeng, bikin orang berantem di sini, bikin orang marah di sini, bikin orang kesel di sini. Lihat status orang, enak amat ini, suudon, jalan-jalan mulu ini, utang belum bayar. Lihat status orang, sombong amat ini ya. Dia makan kagak nyombongin diri, lah kita ngomong, dosa nggak tuh kita? Memang kita tahu kalau tuh orang sombong, kita doang yang ngomong, belagu amat itu, Dia makan kagak belagu niatnya. Dia pakai baju, dia pakai mobil, dia pakai ini, gayanya kayak begini, biarin. Kenapa kita pinter banget sih ngomentarin orang? Nggak pinter kita itu ngomentari diri kita. Kita ini apa yang kita lakuin, sombong apa kagak? Ini yang kita kerjain, ria apa kagak? Jangan ngomentari orang, saya sombong amat tuh orang ya, ria itu ria, pengen dipandang, pamer itu mah, lagu. Itu kita paling pintar begitu, ngomentarin orang. Tapi kalau ngomentarin diri kita, udah kayak orang paling bener, kayak gua ya kan, ahli surga, rajin, sholat gua bener, gua ngaji. Dia mah kagak pernah ngaji nggak pernah, sholat kagak. Komentari orang. Ini kehidupan kita yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad. Dan yang ketiga, an utira qabla an arqud. Nabi mewasiatkan kepada sahabat, wasiat juga kepada kita, tolong kata Nabi, janganlah kau tidur sebelum kau melakukan sholat witir. Jadi habis sholat isya itu namanya sholat sunnah yang kita lakukan banyak. Ada sholat ba'diyah, ada sholat witir, ya, ada sholat sunnah mutlak. Nah kalau dilakukannya setelah kita bangun di malam hari, setelah tidur jam 7, bangun jam 10 malam, udah tidur tuh. Jam 10 kita mau sholat tahajud boleh nggak? Boleh, itu namanya sholat malam. Walaupun sholat isya jam 10, maghrib makan ketiduran betul, kan belum sholat isya. Bangun jam 10, sholat betul sholat isya. Habis sholat isya saya mau sholat tahajud dah. Nah itu namanya sholat tahajud. Sempurnakan, akhiri dengan sholat isya. Nah silahkan, itu lebih sempurna lagi. Jadi usahakan sehari semalam kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk sholat sunnah witir, apalagi sholat sunnah duha. Untuk setiap bulannya kita dianjurkan untuk disunnahkan puasa 3 hari setiap bulannya, yang disebut oleh para ulama fikih namanya puasa Ayyamul Bid. Pas tanggal 13, 14, 15 sempurnanya bulan rembulan. Jadi banyak amalan-amalan sunnah. Jadi 3 poin ini ingat, amalkan. Ambil waktu, bisahkan. Jangan ngomong nggak bisa. Waduh berat ini mah, susah ini mah. Ya susah terus. Nggak bisa, ya nggak bisa. Ya kita yang ngomong begitu. Bisa, begitu ngomongnya. Ada waktu,
Kalau ngomong nggak ada waktu, ya yang sampai kapan nggak bakal ada waktu, nggak bakal kepegang tuh Al-Quran. Kita yang ngomong begitu, nggak ada waktu itu megang Al-Quran, waduh. Yang kita pegang apa? Nota, yang pegang kita ini, pegang ini. Akhirnya begitu kita. Sehingga pilihan ketika kita hidup ini menjadi pilihan. Kita ini menjadi manusia yang hidup, yang diajarkan dan mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah, atau kita mengikuti hawa nafsu kita sehingga kita mengikuti syaitaniyah yang menjerumuskan kita masuk ke dalam lembah api neraka, karena sebab tidak ada amalan-amalan yang diajarkan sama Nabi kita amalkan. Kemudian hadis yang kedua, poin hadis yang kedua, riwayat dari Sayyidina Abi Qatadah, itu Rasulullah pernah menyampaikan, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila kau masuk ke dalam masjid, fala yajlis hatta yusolli rakaatain, jangan kalian duduk sehingga kalian sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah tahiyat masjid, rasa penghormatan kita, menghormati rumah Allah dengan bentuk ibadah, sujud. Maka rumah Allah ini mulia, muliakan. Siapa yang mau mulia datang ke rumah Allah. Karena ke rumah Allah itu banyak orang-orang yang benar sujud, orang yang mengangkat kedua tangan, orang yang mengadu, orang yang berbisik-bisik, berdoa kepada Allah. Di sini tempatnya. Orang yang ingin kembali dan bertaubat, di sini tempatnya. Maka masjid itu tempat yang mulia. Jangan kita kotori. Allah menghimbau betul, dalam ayat itu, bagi orang-orang yang berbicara urusan dunia atau transaksi di masjid, itu Allah berikan kerugian, tidak ada keuntungan, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada kesucian, karena ada kemuliaan ini masjid. Jangan dikotori dengan urusan dunia. Maka tidak pantas kalau masjid-masjid didatangi anggota dewan atau siapapun yang punya kepentingan urusan dunia. Jadi jangan sampai muruah atau izahnya masjid dikotori dengan hal-hal yang seperti itu. Banyak gak? Banyak orang-orang yang pada kampanye. Ya, jangan sampai juga nanti di momen-momen peringatan hari besar Islam, para dai, para penceramah yang menyampaikan, jangan sampai yang mereka sampaikan adalah kotoran-kotoran yang mereka bawa ke dalam masjid. Apa contoh kotoran yang mereka bawa? Banyak sekarang para dai, para penceramah isinya hasud, dengki, ngomongin orang, fulan bin fulan tuh begini, mengajarkan kepada jamaah untuk benci kepada satu orang. Itu kotoran, ghibah jatuhnya, ngomongin orang, kotoran. Namimah namanya, ngadu domba, kotoran. Maka sucikan masjid. Jangan kita ke masjid mau ngapain? Kalau bukan buat sujud, zikir, sholat, tilawatil Quran. Jangan sampai ada hasud, ada dengki, ada iri, ada sombong, ada riya, ada sum'ah. Kan kita diajarin sama Nabi Muhammad, ketika kita mau berangkat ke masjid, itu diajarkan, Allahumma bihaqi sa'irina ilaik, wa bihaqi raghibina ilaik, wa bihaqi mam syahada ilaik, fa inni lam akhruj asharan wala bataran. Ya Allah, aku keluar menuju ke rumahmu ini tidak ada niat kotor, tidak ada niat jahat, tidak ada niat sum'ah. Begitu. Itu kita melangkah, setiap langkah kita ke masjid, ini aku keluar menuju rumahmu dengan niat yang suci, sujud, sholat, baca Al-Quran, silaturahmi. Apa yang kita lakukan di masjid? Jadi jangan sampai kita kotori rumah ini. Nah, inilah terkait dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Setiap kita masuk ke masjid, usahakan sholat sunnah. Allahu Akbar, usolli, saya niat sholat sunnah tahiyat 2 rakaat karena Allah. Udah gitu dalam hati. Tahiyat itu apa sih? Penghormatan.
Oh, sekedar menghormati masjid aja ada nilai pahalanya. Allah akan berikan kepada hambanya yang melakukan itu nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik buat kita, Allah berikan sehat, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan pemahaman sehingga amalan atau ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita bisa kita amalkan dan berdampak baik nanti di yaumil qiyamah. Kelak nanti kita dimasukkan ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Saya pribadi masih momen Idul Fitri mengucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tanda bersyukurnya kita kepada Allah yang diberikan selama ini ya dengan sholat, dengan sujud, dengan berdoa. Maka awalnya pagi kita ya sholat isyraq, nanti sholat duha bisa kita tambah di rumah. Sholat sunnahnya, afdalnya itu sholat duha bisa 8 rakaat. Kita lakukan di rumah kita. Di masjid kita bisa sholat 2 rakaat, di rumah bisa kita tambah lagi 2 rakaat. Sempatkan waktu kita. Karena kalau kita nggak bisa menyempatkan waktu kita buat ibadah kepada Allah, maka setan itu akan menyibukkan diri kita, menjauhkan dari Allah. Cara mereka apa? Menyibukkan kita dengan dunia. Wah, di luar sana ada orang yang sebelum subuh udah berangkat kerja. Kita masih alhamdulillah subuh bisa berjamaah di masjid. Di luar sana orang udah sibuk jalan ke sana, harus tepat waktu, datang kantor jam segini, harus segini, harus begini, harus begini. Yang padahal kita dibangunkan oleh Allah, diberikan rizki, diberikan anugerah, diberikan sehat, diberikan fasilitas hidup. Harusnya pantasnya kita banyaknya bersyukur kepada Allah. Maka ada satu ulama cerita, kalau seandainya orang tahu tuh keadaan apa yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan meninggalkan untuk sujud kepada Allah. Karena ada satu cerita orang yang sudah wafat,